Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidi Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari metodologi penelitian pembelajaran tentang upaya meningkatkan apresiasi pembelajaran seni tari melalui penerapan metode Think, Pair, Share di SMA Negeri 2 Batanganai. Nah, untuk itu perlu utama sekali kita perlu menjelaskan apa hal yang melatar belakangi kita mengambil judul tersebut. Nah, bahwasanya di Indonesia itu ternyata telah mengalami banyak perubahan, terutama itu dalam bidang pendidikan. Nah, hal itu juga akan berpengaruh pada kemajuan pendidikan. Keberhasilan dari suatu pendidikan itu adalah tergantung pada proses belajar mengajar yang dialami oleh siswa maupun cara mengajar oleh seorang guru. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien, maka itu diperlukan guru yang memiliki potensi dalam bidangnya dan juga profesional. Nah, pada hakikatnya, kegiatan belajar mengajar itu adalah suatu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam suatu pembelajaran. Nah, guru itu adalah sebagai salah satu komponen dalam proses belajar mengajar. Dia itu merupakan sebuah pemegang peran yang sangat penting. Karena guru itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi saja, tetapi juga dikatakan sebagai sentral dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 2 Batanganai, nah ini kita mengambil SMA Negeri 2 Batanganai yang dilakukan pada bulan Maret pada kegiatan pengajaran seni tari itu berlangsung kurang aktif karena di situ terlihat bahwa apresiasi siswa itu kurang 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 berminat dan lemahnya konsentrasi itu dalam pembelajaran, serta juga rasa malas siswa dalam memakai gonta-ganti baju praktek seperti itu. Nah, juga perlu diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan pembelajaran, seorang guru itu harus mampu memilih metode yang tepat dalam pembelajaran agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya akan memilih metode pembelajaran cooperative learning, yaitu Think, Pair, Share. Yang dimaksud dalam metode cooperative learning ini adalah metode yang sederhana tetapi sangat bermanfaat. Melalui metode pembelajaran ini kita mengharapkan siswa dapat berperan aktif dan menghilangkan kejenuhan pada saat mengikuti pelajaran seni tari khususnya ya. Ini berarti dia tuh mengacu pada kegiatan kreatif siswa dan juga rasa semangatnya. Seperti itu. Nah, di sini kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada atau yang muncul di SMA Negeri 2 Batanganai. Nah, di sini ada yang pertama itu ada rendahnya hasil belajar pada pembelajaran seni tari. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam pelajaran seni tari. Yang ketiga, kurangnya apresiasi siswa dalam pembelajaran seni tari. Yang keempat, sistem pembelajaran kooperatif dengan metode Think, Pair, Share dengan diperlukan untuk meningkatkan apresiasi dan hasil belajar siswa. Dan juga di sini kita akan merumuskan masalahnya. Bagaimanakah proses pembelajaran seni tari itu dengan menggunakan metode Think, Pair, Share dan dalam upaya meningkatkan apresiasi siswa kelas 11 khususnya dalam hal seni tari. Yang kedua itu bagaimana proses pembelajaran seni tari itu dapat digunakan dengan metode ini, apakah berhasil atau tidak. Nah, tujuan diadakan penelitiannya ini adalah untuk agar pelaksanaan pembelajaran lebih efektif lagi dan untuk meningkatkan
kemampuan apresiasi dan hasil belajar siswa itu lebih meningkat lagi juga. Nah, di sini untuk manfaat dari penelitian ini ada dua, itu ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini dia akan menambah wawasan dan keingintahuan siswa, serta dia akan memiliki rasa untuk memperbaiki proses pembelajarannya, seperti itu. Yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini baik untuk guru maupun siswa. Ini adalah juga termaksud dalam tambahan wawasan bagi siswa dan juga untuk guru sebagai alternatif untuk memilih metode pembelajaran. Seperti itu. Seperti ini, kajian teori dan hipotesis tindakannya itu ada apresiasi. Apresiasi ini adalah bagaimana seorang siswa ikut memperhatikan, menilai, mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi melalui metode think, pair, share ini, guru akan memberikan pengajaran-pengajaran, ya, pelajaran itu bagaimana siswa itu dapat menangkap, bagaimana siswa itu dapat mengeluarkan rasa keingintahuannya, rasa mengeluarkan kemampuan yang ada di dirinya, itu adalah untuk pemancing siswa. Jadi guru harus dapat menguasai metode ini dengan sebaik mungkin. Itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses ini, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, dari faktor internalnya sendiri itu adalah kegiatan yang sedang mengajar itu, sedang belajar itu bagaimana faktor jasmaninya, bagaimana kesehatannya, bagaimana bagaimana rohaninya, apakah dia sedang memikirkan sesuatu atau apa, dia ada masalah, seperti itu. Dan juga ada faktor eksternalnya, itu faktor dari luar individu, seperti bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana cara orang tuanya mendidik, bagaimana suasana rumahnya, dan seperti itu. Faktor-faktor itu akan mempengaruhi tingkat keberhasilan metode ini terhadap siswa. Seperti itu. Dan juga ya seperti yang saya jelaskan tadi, metode yang digunakan di sini adalah metode cooperative learning, yaitu think, pair, share. Ya. Dan adapun penelitian yang relevannya di sini, penelitian ini menyatakan bahwa mempunyai respon yang positif. Nah, dalam penelitian ini ditemukan bahwa siswa sangat termotivasi dalam pembelajaran dengan menggunakan metode think, pair, share ini. Untuk kerangka berpikir sendiri, saya mengambil ini karena karena siswa itu butuh motivasi. Bukan hanya sekedar ceramah-ceramah saja, dia juga butuh motivasi untuk memberikan dukungan mental maupun fisiknya, seperti itu. Untuk hipotesis tindakan, di sini saya ingin meningkatkan hasil belajar dan apresiasi siswa. Itu untuk hipotesis tindakan. Nah, untuk pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan classroom action research. Nah, di sini saya menggunakan siklus. Tempat dan waktu penelitian, di sini saya tempatnya ada di SMA Negeri 2 Batanganai. Di sini sudah dilengkapi dengan dengan ruangan khusus menari, cerminnya, perangkat DVD, televisi. Dan untuk waktu penelitiannya itu dilaksanakan pada semester genap pada tahun ajaran 2020-2021 yang dilaksanakan pada bulan Maret hingga bulan Mei. Seperti ini. Ya, bisa dilihat penelitiannya. Nah, untuk subjek penelitian sendiri
itu adalah kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Batanganai yang berjumlah sebanyak 25 orang yang terdiri dari 10 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. Untuk teknik dan alat pengumpulan data, nah di sini saya menggunakan tes. Tes dengan 2 siklus. Nah, di sini setelah pada siklus 1 itu kurang apa ya, kurang berdampak, dan di siklus kedua ini sudah banyak kemajuan, seperti nilai yang sudah didapatkan oleh siswanya cukup membaik. Nah, ini saya menggunakan catatan harian. Catatan hariannya saya meneliti bagaimana perlakuan tindakan siswa, bagaimana gejala-gejalanya selama proses pembelajaran. Untuk angkat sendiri, saya melaksanakan penelitian itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan apresiasi dan hasil belajar terhadap pembelajaran seni tari. Untuk observasi, saya melakukan pengamatan dengan mencatat mengenai pelaksanaan pembelajaran yang diadakan di kelas tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Itu saya khusus untuk mata pembelajaran seni budaya saja. Dan untuk dokumentasi, saya mendokumentasikan berupa foto dan video yang memberikan gambaran yang nyata mengenai kegiatan aktivitas selama proses pembelajaran. Nah, untuk prosedur penelitian tindakan pembelajaran ini dalam siklus terdapat 4 tahapan pelaksanaan, yaitu ada perencanaan, implementasi tindakan, ada observasi, dan juga ada refleksi dan evaluasi. Ini bisa dilihat pada siklus 1 itu kita melaksanakan pengamatan perencanaan, yang siklus kedua kita melaksanakan pengamatan, refleksi, dan evaluasi. Jadi evaluasi itu kita laksanakan di siklus kedua. Ya, seperti itu. Untuk kriteria keberhasilan sendiri, yang pertama itu meningkatkan aktivitas proses pembelajaran seni tari yang ditandai dengan keaktifan anak dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menari dan ditandai dengan kegiatan yang dilakukan dalam gerak tadi kreasi Minangkabau. Nah, munculnya kreativitas baru. Dia juga menciptakan kreativitas baru. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.